Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 biologi akan membahas tentang filum chordata. Sebelumnya apa sih filum chordata itu? Filum chordata adalah hewan yang termasuk vertebrata seperti pisces, burung, amfibi, reptil, dan mamalia. Serta beberapa binatang yang mirip invertebrata yang memiliki ciri-ciri serupa. Di sini kami akan membahas 3 subfilum vertebrata, yaitu pisces, amfibi, dan reptil. Nah, kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Hesti Aprianti, kedua, Lina Herlina, ketiga, Kiri Aisyah, keempat, Muhammad Hafid Wadana, yang kelima, Muhammad Rizky Hikam, dan yang keenam, Muhammad Naufal Zaki. Simak terus ya pembahasannya. Oke, baik, kita akan membahas apa itu pisces. Pisces atau ikan ini merupakan kelas dari subfilum vertebrata yang seluruh anggotanya hidup di air atau bisa disebut juga dengan akuatik, baik air tawar maupun air laut. Pisces ini memiliki beberapa ciri umum yang cukup banyak, yaitu yang pertama, tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian badan, dan ekor. Tubuh anggota pisces ini tertutup kulit yang bersisik dan berlendir. 2. Memiliki endoskeleton. 3. Merupakan hewan yang poikilotrem atau berdarah dingin. 4. Memiliki alat gerak berupa sirip. 5. Memiliki sistem organ, yaitu sistem organ yang pertama yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada pisces ini terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, anus, serta kelenjar pencernaan yang berupa hati dan pankreas. 2. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini pada pisces merupakan sistem peredaran darah tunggal dan tertutup. Sistem respirasi. Pisces melakukan respirasi dengan menggunakan insang. Insang pada pisces ini umumnya memiliki tutup yang disebut operculum. Yang berikutnya yaitu sistem koordinasi. Sistem koordinasi ini pada pisces terdiri atas saraf pusat, otak, sumsum, dan tulang belakang, serta sistem hormon yang dimiliki anggota tersebut. Yang berikutnya yaitu alat indera. Alat indera pada pisces ini terdiri atas sepasang mata, sepasang telinga, indera pembau, dan gurat sisi atau linea lateris. Gurat sisi ini adalah deretan sisik yang membentuk garis lurus memanjang dari kepala hingga ke ekor. Yang berikutnya, yang terakhir, sistem reproduksi. Pisces ini memiliki alat kelamin yang terpisah dengan fertilisasi secara eksternal atau internal. Alat reproduksinya juga pada Pisces berupa testis atau gonad jantan untuk anggota yang jantan, dan ovarium atau gonad betina untuk anggota yang betina. Yang keenam, reproduksi secara opipar atau bertelur, opopipipar atau bertelur dan beranak, atau pipipar beranak dan melahirkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi Pisces. Pisces dibagi menjadi 2 subkelas, yaitu subkelas Chondrichthyes dan subkelas Osteichthyes. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu subkelas Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan. Chondrichthyes berasal dari bahasa Yunani, yaitu chondros yang berarti rawan dan ichthyes yang berarti ikan. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Memiliki endoskeleton yang tersusun dari tulang rawan. Tubuhnya tertutup kulit bersisik tipe plakoid yang kasar berisi dentin dan dilapisi dengan emel. Memiliki insang tanpa tutup sehingga celah insang tampak dari luar. Memiliki sepasang lubang hidung dan berfungsi sebagai indera penciuman. Memiliki alat pencernaan yang terdiri dari mulut, paring, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kloaka sendiri yaitu muara 3 saluran, yaitu saluran ekskreasi, saluran pencernaan, dan saluran reproduksi. Selanjutnya memiliki alat kelamin yang terpisah dan bereproduksi secara ovipar atau ovovivipar dengan fertilisasi eksternal atau internal. Habitatnya di air laut dan sedikit yang hidup di air tawar. Contohnya adalah ikan hiu, ikan pari. Dan sebagai contoh, berikut di atas sudah disediakan gambar struktur tubuh ikan hiu.
Yang kedua adalah subkelas Osteichthyes, yaitu ikan bertulang sejati atau keras. Osteichthyes berasal dari bahasa Yunani yaitu osteon yang berarti tulang dan ichthyes yang berarti ikan. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Memiliki endoskeleton yang tersusun dari tulang rawan, tubuhnya tertutup kulit bersisik tipe koloid yang kasar, berisi dentin, dan dilapisi dengan email. Memiliki insang tanpa tutup sehingga celah insang tampak dari luar. Memiliki sepasang lubang hidung yang berfungsi sebagai indera penciuman. Memiliki hati berukuran besar serta antara lambung dan usus dipisahkan oleh katup. Memiliki alat ekskresi berupa sepasang ginjal berwarna kehitaman dan urin dikeluarkan melalui sinus urogenita. Memiliki gelembung renang, memiliki alat kelamin yang terpisah dan bereproduksi secara ovipar dengan fertilisasi eksternal pada umumnya. Habitatnya di air tawar dan air laut. Contohnya adalah ikan gurame, ikan lele, dan ikan tuna. Di atas sudah ada struktur tubuh ikan bertulang keras. Yang ketiga, yaitu peranan bagi kehidupan manusia. Peranan Pisces ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Peranan yang menguntungkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber protein hewani yang tinggi. Yang kedua, mengandung asam lemak tak jenuh yang baik untuk kesehatan. Dan yang ketiga, kulit ikan dapat dimanfaatkan untuk membuat tas, sepatu, dan jaket. Keempat, dapat dimanfaatkan sebagai ikan hias. Adapun peranan yang merugikan adalah ikan-ikan ganas yang dapat menyerang manusia, seperti ikan hiu dan ikan macan. Saya akan menjelaskan tentang amfibi. Apa itu amfibi? Amfibi berasal dari bahasa Yunani, yaitu amfi yang artinya keduanya, dan bios yang berarti hidup. Amfibi merupakan hewan yang hidup di dua alam, yaitu darat dan air tawar, tetapi tidak hidup di air laut. Ciri-ciri umum: A. Tubuhnya ada yang terbagi menjadi kepala dan badan, serta ada yang terbagi menjadi bagian kepala, badan, dan ekor. B. Merupakan hewan poikilotem atau berdarah dingin, yaitu suhu tubuhnya dipengaruhi suhu lingkungan. C. Umumnya memiliki alat gerak berupa dua kaki yang tubuhnya dipengaruhi suhu lingkungan. D. Memiliki beberapa sistem organ, yaitu 1. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada amfibi terdiri atas mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus, dan kloak. 2. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada amfibia merupakan sistem peredaran darah ganda yang tertutup. 3. Sistem respirasi. Sistem respirasi pada amfibia berupa insang dan paru-paru. 3. Sistem koordinasi. Pada amfibia terdiri atas sistem saraf dan sistem hormon. Sistem saraf berupa otak yang terbagi menjadi 5 bagian dan 10 saraf kranial. Sistem hormon berupa kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, pulau-pulau Langerhans, dan gonad. 5. Alat indera. Alat indera pada amfibia terdiri atas mata, lubang hidung, dan telinga. Mata dilindungi oleh membran Lichtenstein, kelopak mata bawah, dan kelopak mata atas. Lubang hidung berjumlah sepasang dan berhubungan dengan rongga mulut melalui koana. Telinga terdiri atas 2 bagian, yaitu telinga dalam, telinga tengah berhubungan dengan faring melalui saluran eustachius. 6. Alat reproduksi. Amfibia memiliki alat kelamin yang terpisah dan bereproduksi secara ovipar dengan fertilisasi eksternal. Telur amfibia tidak bercangkang, tetapi diselubungi oleh gratin. Telur yang telah dibuahi akan berkembang menjadi larva atau beruduk. Klasifikasi amfibia dibagi menjadi 3 ordo, yaitu ordo Anura, ordo Urodela, dan ordo Apoda. Ordo Anura ciri-ciri sebagai berikut: tidak memiliki ekor, kepala bersatu dengan badan, dan tidak memiliki leher. Memiliki 2 pasang kaki yang panjang dan besar untuk melompat dan memanjat. Ordo Urodela ciri-cirinya sebagai berikut: memiliki ekor yang panjangnya hampir sama dengan panjang tubuhnya. Memiliki 2 pasang kaki untuk berjalan. Ordo Apoda memiliki ciri-ciri berikut:
Bentuk tubuhnya mirip dengan cacing, memiliki ekor, tidak memiliki kaki, kulit beralur melintang seakan berkerut, terdapat sisik yang menempel pada alurnya, memiliki mata tanpa kelopak mata, hidup di bawah tanah dan di air. Peranan bagi kehidupan manusia. Peranan yang menguntungkan antara lain adalah kulit katak dapat disamak untuk membuat jaket dan barang kerajinan lainnya. Racun butofolin dan bufotenin yang dihasilkan oleh kodok Bufo marinus dapat dimanfaatkan sebagai penguat denyut jantung. Orang India menggunakan racun katak untuk racun panah. Peranan yang merugikan adalah air kencing katak pohon dapat menimbulkan gatal jika terkena kulit dan dapat menimbulkan kebutaan jika terkena mata. Pengertian reptil. Reptil berasal dari kata Latin yaitu repto dan artinya melata. Anggotanya beradaptasi dengan kehidupan di darat, adapun yang di perairan. Ciri umum reptil. A. Tubuhnya memiliki ukuran yang bervariasi. Tubuhnya terbagi menjadi bagian leher, kepala, tubuh, dan ekor. B. Hewan yang berdarah dingin. C. Memiliki alat gerak berupa 2 potong kaki dan atau cakar dan bergerak dengan cara melata. D. Dapat mengalami pergantian kulit atau molting. E. Memiliki beberapa sistem organ berikut: sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem respirasi, sistem ekskresi, sistem koordinasi, alat indera, mata, telinga, dan lubang hidung. 7. Kelenjar bau. 8. Sistem reproduksi. Dan yang terakhir, reptil umumnya berumur panjang. Klasifikasi kelas reptilia. Yang pertama adalah Rhincosephilia atau ordo yang paling primitif. Rhincosephilia memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, memiliki bentuk tubuh seperti bunglon. Kedua, memiliki mata besar dan kelopak mata yang tidak bergerak. Ketiga, memiliki ekor tebal dengan duri di bagian depan. Keempat, hidup di air atau di daratan. Kelima, bereproduksi secara vivipar. Keenam, memiliki kloaka melintang. Ketujuh, mencari makanan pada malam hari atau nokturnal. Klasifikasi yang kedua adalah squamata, bangsa kadal dan ular. Memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, tubuhnya tertutup sisik dan dapat mengalami molting. Yang kedua, memiliki alat gerak, kecuali ular. Yang ketiga, bereproduksi secara ovipar dan ovovivipar. Ordo Squamata terdiri dari 1 subordo Locertilla dan subordo Opidia. Klasifikasi yang ketiga adalah Crocodilia atau bangsa buaya. Memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, tubuhnya tertutup oleh kulit yang kuat. Kedua, memiliki rahang yang kuat. Ketiga, pada lubang hidung dan telinga memiliki klep yang akan menutup pada saat di dalam air. Contohnya buaya muara. Klasifikasi yang terakhir adalah Chelonia, bangsa kura-kura dan penyu. Memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, tubuhnya tertutup karapaks di bagian punggung dan plastron di bagian perut. Yang kedua, tidak memiliki gigi. Ketiga, rahang dilapisi zat tanduk. Contohnya adalah penyu hijau. Peranan kelas reptilia bagi kehidupan manusia. Yang pertama, dapat digunakan sebagai obat-obatan. Yang kedua, dapat digunakan sebagai bahan kosmetik. Dan ketiga, sebagai predator alami, hewan-hewan seperti tikus dan serangga.